Kalau membahas tentang Bahar Smith, yang dimana akhir-akhir ini dia sedang viral membahas tentang Prabowo yang dikata-kata dicaci maki sebagai seorang pengkhianat, memberikan provokasi-provokasi terbaru terhadap presiden terpilih. Saya sebagai mantan pengagum para habaib, dulu saya ikut komando Habib Rizik untuk memilih Prabowo di pemilu tahun 2019. Waktu itu saya hanya melihat bahwa mereka ini memang benar-benar sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan saya menganggap mereka ini memiliki visi misi untuk memperjuangkan Islam yang hak dan murni. Namun setelah saya mengkaji beberapa kejanggalan, kenyelenehan mereka ini berangsur-angsur, saya mulai sadar. Sebelum saya melihat beberapa video tentang habaib ini yang berpidato, berceramah, bukan tentang hukum fikih ataupun tafsir, melainkan tentang apa? Tentang khurafat para pendahulu-pendahulu mereka. Kalau bagi mereka ini yang sekarang-sekarang, gak ada yang memiliki kemampuan setara dengan pendahulu mereka, teman-teman. Mereka yang sekarang ini hanya menceritakan yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang nggak ada yang seperti itu. Mi'raj 70 kali, ya, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Nggak ada sekarang. Dongeng itu hanya ada kepada pendahulu mereka. Kalau saya melihat fenomena ini, setelah saya paham bahwa mereka ini kebanyakan oknum-oknumnya hanya ingin menanamkan doktrin kepada jemaahnya agar semakin gulu kepada mereka. Sampai-sampai apa yang mereka pegang, apa yang mereka pakai, apa yang mereka tiup, apa yang mereka sentuh, teman-teman, itu bisa barokah. Mereka bawa botol aqua, mereka sentuh, langsung jadi cuman jualan obat. Ya, apapun yang mereka sentuh, air ditiup sama mereka. Cuman jualan obat. Dan di sini muncul satu video yang lama sebenarnya. Kalau kita melihat sepak terjang mereka ini, oknum-oknumnya, apalagi Bahar Smith. Kalau kita melihat Bahar Smith ini dulu sebagai seorang pejuang, orang lapangan, orang perang, kata TIJ, orang perang ya. Dia ini dijadikan sebagai ulama untuk berceramah kepada umat. Gak tahu saya mau komentar apa. Kalau bukan caci maki, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara kritikan, no, dia ini, Habib Bahar ini tidak mengkritik, tidak ada perubahan, teman-teman. Dari pertama dia muncul sebagai tokoh, katanya berceramah, menyampaikan visi misi, orasi-orasi dan lain sebagainya. Yang dia lakukan sampai saat ini sama, itu saja. Kepada Pak Jokowi ya begitu, kepada Pak Prabowo sekarang, Pak Prabowo baru mulai saja sudah dicaci maki habis-habisan, bukan dikritik, teman-teman. Harus dibedakan ya antara caci makian dengan kritikan. Orang yang mengkritik itu artinya ingin membangun orang. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, harusnya bukan dicaci maki. Oh Pak Prabowo, kamu itu pengkhianat. Kamu dulu diusung sama kami, Ba'alawi. Apa yang terjadi? Kalah. Pak Prabowo, kamu tuh pengkhianat. Sudah didukung, sudah ada demo, sudah ada ini, sudah ada itu. Sampai begini-begini dulu ya teman-teman. Tapi apa ujung-ujungnya? Kalah. Pengkhianat. Kalah dijadikan pengkhianat. Itu strategi politik, Bapak. Pak Prabowo itu memiliki strategi politik bagaimana agar bisa menjadi presiden, dan setelah menjadi presiden baru dia akan melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang begini, yang begitu. Selama kebijakannya belum dimulai, ini kan belum mulai ini kebijakannya, tapi sudah dicaci maki, pengkhianat katanya. Bahkan Pak Jokowi disebut banci. Subhanallah, ya Allah. Kasar, keras, kotor ucapannya, teman-teman. Dan sekarang ada satu video yang dimana Bahar Smith ini ngaku-ngaku mau tahu kelembutan hati saya, katanya. Mau tahu bagaimana, pokoknya begitu-begitu. Coba kita simak videonya agar kalian sama-sama tahu bagaimana mengatakan bahwa dirinya lemah lembut dan lain sebagainya. Inilah kelembutan hati Habib Bahar saat di lapas. Kelembutan hati saya. Kelembutan. Bang Rifli mau tahu? Bagaimana hati saya? Bagaimana adab saya? Bang Rifli mau tahu? Iya. Ditanya terus, diulang-ulang, teman-teman. Pengen tahu saya. Beneran pengen tahu. Begini, pengen tahu ya. Begitu. Ulang terus. Oke. Ketika di lapas. Lihat gimmick mukanya, teman-teman. Seperti orang yang sudah ini ya, dia menjuluki dirinya apa dah, Godfather atau apa begitu ya, teman-teman. Gunung Sindur. Malam misa bagi anak-anak Nasrani. Malam misa pada malam anak-anak Nasrani. Ada apa dengan malam misa? Tidak boleh. Oh, tidak Datang boleh. anak-anak Nasrani kepada saya. Mereka mengeluh.
Karena waktu itu memang bukan berarti ini, memang ini di Gunung Sindur waktu itu. Iya, di Gunung Sindur begini begitu teman-teman. Pokoknya yang paling dituakan Pak Bahar Smith di Gunung Sindur itu. Dari semua napi itu, apa katanya, ini memang di Gunung Sindur waktu itu dari semua napi. Iya. Semua napi, ya saya lah yang kata Godfather-nya lah. Godfather teman-teman. Apa Godfather? Ya, ini nih, baca Godfather. Ya, Godfather teman-teman. Beliau Godfather-nya di lapas. Ya, pokoknya semuanya ada keluhan, ada pertanyaan, ingin ini, ingin itu. Semuanya tanya ke Habib Bahar, baik yang muslim ataupun non muslim, datang ke God Bahar apa? Godfather ya. Habib, kita minta tolong Habib, kita nggak bisa malam misa begini. Oh, nggak bisa malam misa, jadi ngeluhnya ke Habib teman-teman. Oke. Besoknya saya temui Kalapas. Oh, besoknya mendatangi Kalapas untuk menyampaikan keluhan-keluhan para napi Nasrani teman-teman yang tidak bisa malam misa. Saya bilang, Pak, mohon izin. Ini anak-anak Nasrani nggak bisa malam misa. Kenapa? Udah dari berapa tahun? Kenapa? Berapa tahun mereka nggak bisa malam misa? Mereka nggak bisa malam misa. Padahal itu hak mereka untuk beribadah. Oh, padahal itu hak mereka untuk beribadah. Jadi begitu ya teman-teman, kata Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith teman-teman, bahwa dia menjadi Godfather di lapas Sindur, lalu dia mendatangi Kalapas untuk menyampaikan keluhan dari napi-napi yang beragama Nasrani, yaitu tidak bisa melaksanakan misa. Kalau di sini teman-teman, nilai toleransi yang dilakukan oleh Pak Bahar ini sungguh luar biasa. Ya, yang dimana beliau sebagai seorang muslim ya, Godfather katanya. Di lapas itu beliau menjadi Godfather-nya orang-orang lapas, para napi teman-teman. Dan ketika kita simak di awal, beliau menyatakan ingin tahu bagaimana adab saya ketika di lapas, bagaimana kelembutan hati saya ketika di lapas dan lain sebagainya. Apa itu? Kok gak nyambung? Ya, seolah-olah dibuat-buat. Kalau berbicara tentang kelembutan teman-teman, semua orang di dalam hal ini bukan kelembutan, biasa saja. Apa yang dilakukan Bahar Smith ini biasa saja, bukan kelembutan, adab dan lain sebagainya. No, hanya menyampaikan. Semua orang bisa melakukan itu, bukan kelembutan. Kelembutan itu Pak Bahar ketika Anda ingin menasihati pemerintah. Ketika ingin menasihati pemerintah, datangi pemerintahnya. Bukan caci maki di depan umum, di depan halayak. Kan mencaci maki. Beda halnya ketika Anda mengucapkan halal merokok. Nah, itu baru kita harus mengkritiknya depan umum. Karena memang Anda perokok. Yang pertama, Anda perokok. Dengan bocil-bocil Anda merokok. Punya produksi rokok. Anda pelaku rokok di sini. Guru Anda, Al-Habib Rizik Syihab, itu mengharamkan rokok, ya, haram rokok. Anda menghalalkan rokok. Anda ini guru apa murid? Anda mengaku berkiblat kepada Habib Rizik Syihab, tapi fatwa Habib Rizik Syihab tidak Anda ambil, tidak Anda pegang. Apa itu namanya? Durhaka. Gak kenal sama durhaka. Kepada pemimpin saja dia mencaci dan mencela teman-teman, bukan mengkritik. Sangat-sangat berbeda antara orang yang mengkritik dan mencaci maki. Oh enggak, kalau bagi mereka ketika menganggap apa yang saya sampaikan di media sosial itu adalah cacian, hinaan. Oh, Heri Pras menghina guru sekumpul. Kok ada orang tidak percaya pada karomah halu dituduh menghina? Kok ada orang yang tidak percaya kepada karomah halu ngibul dianggap menghina? Kan Anda tidak percaya kepada karomah. Ya, saya tidak percaya. Bagaimana mungkin orang bisa percaya? Nabi Muhammad SAW makamnya terbelah, bergetar, bangkit dari kubur, nyium lutut. Kepentingannya bangkit dari kubur cuma nyium lutut. Setelah dibahas begini begitu, enggak, itu bukan jasad Nabi Muhammad SAW yang bangkit, tetapi ini begini begitu. No, jangankan kisah dari guru sekumpul, kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rebut-rebutan arwah, arwahnya tumpah ke kuburan, bangkit dengan jasad-jasadnya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa membangkitkan orang dengan jasad-jasadnya, sudah seperti Nabi Isa. Bukan satu-satunya itu teman-teman. Cerita yang disampaikan oleh kalian para sufi-sufi ini bukan satu-satunya yang berkaitan dengan keramat-keramat Sontoloyo itu. Banyak. Apa kebanyakannya? Oh, Habib Fulan didatangi Nabi Muhammad SAW setiap sore. Karena apa? Membaca Maulid Cimtuduror. Sampai apa? Dilihat sama orang kafir. Orang kafir melihat Nabi Muhammad SAW secara yakodoh, bercakap-cakap, bertemu dengan siapa, atau bertemu melihat langsung dengan Habib. Apakah iya begitu? Benarkah begitu? Coba dijawab. Apakah iya begitu ceritanya? Dilihat.
Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kata Habib Syiah, ketika kita membacakan Maulid, arwah Nabi Muhammad SAW hadir injek-injekan di gundukan pasir yang ditutupi terpal. Terpal atau apa itu? Nggak tahu sudah. Tidak berhenti sampai di situ. Ada cerita dari Habib Ba'adud juga. Habib Ba'adud ini bercerita bahwa apa yang dia sampaikan adalah suatu kebenaran, yaitu tentang kisah Syekh Sultana. Si Syekh Sultana itu ngapain? Si Syekh Sultana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW ketika dia mau hadir. Bercakap-cakap. Syekh Sultana bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW secara yaqadhah, Ketika dibahas, oh enggak, itu tidak seperti itu ceritanya. Dia nyium lututnya sendiri seolah-olah itu Nabi Sontoloyo. Gak perlu mengalihkan pembahasan lagi bahwa dari cerita kalangan-kalangan kalian, satu faham dengan kalian, satu manhaj dengan kalian, yaitu Sufi, menceritakan ada seorang perempuan Syekh Sultana bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setiap saat dia mau. Ketika di waktu apa? Ketika ada customernya datang dan bertanya kepada dia, ya Syekh Sultana, kapan ini tanggal pernikahan saya? Bulan apa? Tahun apa? Oh, masuk ke dalam kamar si Syekh Sultana, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi. Tanggal ini ya Syekh Sultana, hari ini, bulan ini, tahun ini. Bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak mempertanyakan kenapa keempat imam mazhab berbeda pendapat. Kenapa Islam menjadi Sunni Syiah? Yang Syiah menganggap Sunni bukan Islam, yang Sunni menganggap Syiah bukan Islam. Kenapa tidak hal-hal seperti itu ditanyakan? Kenapa malah nanya tanggal pernikahan, hari pernikahan, bulan, tahun pernikahan? Kalau mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Jadi primbon, jadi dukun Nabi. Berbicara yang tidak tentang Nabi Muhammad SAW. Oh, Harry Plus tidak percaya kepada yang goib. Goib Sontoloyo. Goib yang seperti diceritakan oleh Habib Ba'adud, itu adalah kesontoloyoan. Tidak terima saya bilang Sontoloyo. Apa itu kalau tidak Sontoloyo? Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa datang kepada Fatimah? Tidak ada satupun cerita yang ada daripada zaman Abu Bakar. Setelah ditinggal Nabi Muhammad SAW wafat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, kepada cucunya yaitu Hasan Husain, dan terus kepada Imam Syafi'i, yang diyakini Imam Syafi'i adalah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu riwayat pun dari zaman Abu Bakar sampai ke Imam Syafi'i yang ada kisah Nabi Muhammad SAW hadir secara yaqadhah, memberikan wejangan, memberikan satu hadis dan lain sebagainya. Tidak ada. Hanya terjadi pada kalangan kalian, para habib-habib ini. Oh, dawir kesana sini. Siwak bekas saya, harganya sekian juta. Sontoloyo. Mau sampai kapan kalian ingin membodohi umat dengan cara seperti ini? Mau sampai kapan? Dan ini tidak selesai sampai di sini, teman-teman. Setelah ini saya akan membahas tentang beberapa habib yang juga dawir-dawir sejenis dengan mereka yang selama ini menceritakan keramat-keramat Sontoloyo. Untuk apa? Ya, untuk membuat orang semakin tergila-gila kepada mereka. Seperti yang kita bahas dari awal. Apakah sikap Bahar Smith ini adalah suatu kelemah lembutan? Ya, sifat ini begitu. Coba nilai sendiri.